Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mas Doble. Dan di sebelah saya tentunya ada si Sinar ya teman-teman. Dan juga ada Mbak Wongso teman-teman. Jadi ini ya suatu kebetulan saya mau menanyakan ini kebetulan Bang Wongso dari sini mau menanyakan tentang si Sinar kemarin yang ini dia selalu ngucapin kata-kata anak itu loh Mbak. Oh yang kayak yang kemarin itu ya? Jadi udah ya hampir tiap hari Mbak. Tadi malam jadi yang makanya saya ini jadi ngomong ke sampean Mbak. Karena apakah itu memang benar dia punya anak atau memang benar cuma mengigau Mbak? Ya seperti yang dulu pernah saya katakan itu ya, makanya saya dulu kan pernah bilang kalau Sinar ini sebenarnya kayaknya sih punya anak. Kalau dilihat dari ya kayak itu semalam kan manggil-manggil anak terus. Dan akhir-akhir ini kan sering banget malah mungkin sih Sinar ini beneran punya anak atau mungkin punya keluarga malah. Cuman kan yang bingung, setiap kali si Sinar ditanya jawabannya selalu membuat kita bingung, jadi kita belum bisa bertindak. Dan jadi kita juga di sini kan bukan berarti mengungkit-ungkit masa lalunya Sinar ya Mas Doble. Iya. Tetapi biar jelas kalau kok Sinar punya keluarga, punya anak, kan kita bisa cari keluarganya, cari anaknya. Bukan berarti kita ini mengungkit-ungkit atau membuat Sinar sedih, itu bukan. Justru kami ingin menolong Sinar. Kalau punya keluarga ya nanti kita temukan. Nah terus malam itu maksudnya bagaimana ceritanya? Jujur ini saya belum mendengar cerita dari Mas Doble ya teman-teman. Karena saya minta kalau mau cerita mending divideokan sekalian biar teman-teman semua tahu gimana ceritanya. Jadi untuk kemarin sih kita ya atau saya, Bang Trimok dan Mas Caplang kemarin karena kondisi si Sinar seperti kemarin itulah. Jadi kita anggap itu sebagai ya mungkin karena efek kecapean atau mungkin karena ngigo. Tapi hal itu terulang kembali setiap hari. Terus tadi malam itu loh Mbak, yang dia sambil posisi dia lagi tidur loh. Tapi masih tiduran? Iya masih tiduran. Tapi kadang-kadang dia nggak tertutup matanya, berarti kan setengah tidur mungkin atau mungkin ini mohon maaf, atau mungkin anaknya sudah meninggal, terus barangkali itu adalah jin yang menyerupai. Jin yang menyerupai maksudnya anak? Ya, siapa tahu anaknya sudah meninggal atau anaknya masih hidup, tapi ada jin yang menyerupai anaknya sehingga dia waktu tidur kan terganggu. Akhirnya dia sampai memanggil-manggil. Itu kira-kira bisa terjadi apa enggak? Ya kemungkinan bisa juga sih Mbak. Soalnya ini loh sempat sampai 2 kali. Semalam itu sempat 2 kali. Makanya saya ini ya inilah mau sekalian menanyakan ini sama sampean Mbak. Jadi yang kedua kalinya itu sampai si Sinar ini sampai duduk loh, sampai kebangun. Terus ketika bangun kamu tanyain? Iya saya tanyain, tapi saya nanyain lewat ibu saya karena saya enggak ya kurang inilah. Karena yang lebih dekat kan ibu saya. Jadi saya suruh ibu saya untuk nanyain kenapa manggil-manggil anak. Ya tetap jawabannya sama seperti kemarin-kemarin ya. Jadi ini ya Mas, jika kamu menanyakan ini kepada saya ya jujur saya juga bingung ya. Karena kalau saya melihat Sinar, kalau ditanya jawabannya seperti itu, tapi kalau dalam posisi tidur dia selalu seperti lagi mengingat anaknya. Mungkin ya solusinya ya nanti dulu mungkin. Sinar, kamu punya anak gak? Gak punya, beneran? Punya suami. Itu nggak punya apa nggak tahu? Iya ya Mbak. Nggak punya apa nggak tahu Sinar? Nggak tahu.
Sinar, saya mohon maaf, saya mencurigai kamu ini sebenarnya punya anak. Apakah punya atau tidak? Keluarga, ibu, bapak? Nggak punya apa nggak ada? Apa nggak tahu? Nggak tahu. Tapi harusnya kan punya. Ada dia berarti kan ada orang tua. Iya pasti. Terus dari perkembangannya si Sinar kan lebih cepat daripada yang lain. Ya ini malah lebih. Mungkin kalau misalkan dia memang tinggal di hutan, kayaknya belum lama banget tinggal di hutan. Iya. Berarti kalau saya curigai Sinar ini ya kayaknya punya keluarga. Bahkan mungkin malah keluarganya ada di perkampungan seperti kita. Nah, mungkin lebih cenderung ini ya Mbak, apa? Ya ini menurut saya keluarganya juga nggak ada di hutan tapi di sama seperti kita ini ya. Kita. Sinar, maksud saya ini baik loh. Jika kamu memang punya keluarga, punya anak, nanti kita carikan. Saya butuh jawaban dari kamu dulu. Kalau kamu ini punya atau tidak. Jika tidak punya ya kita kan nggak perlu repot-repot mencari. Tapi jika punya ya nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari anak kamu. Karena dalam tidur kamu selalu memanggil-manggil anak, tapi nggak pernah memanggil nama. Nggak pernah. Terus yang terakhir itu yang nyampe bangun, nyampe duduk itu lah, duduk di kasur. Mukanya itu loh Mbak, kayak sedih terus kayak mau nangis loh, berambang-berambang. Sinar, jujur saja sama kita di sini niatnya baik kok, nggak ada niat buruk. Iya. Siapa tahu nanti kalau kamu memang benar punya anak, kita cari ketemu nanti bisa kita bawa ke sini. Iya benar. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang kayaknya udah ceria ya. Iya udah mendingan. Kemarin juga udah nggak main-main sama dulu, udah ketawa-ketawa. Sinar, kamu sehat? Sehat. Puasa nggak Sinar? Enggak Mbak. Enggak. Enggak. Terus udah sarapan belum? Ya karena apa ya? Tadi cuma ikut sahur Mbak. Ya mungkin karena ikut sahur jadi ya tahunya puasa. Ya, kalau masih keadaan seperti ini sih mending jangan dulu ya, takutnya nanti malah sakit. Ya, sempat tadi mau sahur, ibu saya kan nanyain mau puasa enggak gitu kan. Terus jawabannya Mau. katanya. Sinar, nanti kita pulang ya ke tempat kamu yang dulu. Nanti kita cari anak kamu. Mau nggak? Hah? Mau? Mau apa enggak? Ini lihat sini, mau nggak? Mau? Nih ya teman-teman, mungkin teman-teman juga bingung. Saya saja yang di sini bingung. Karena ketika ditanya punya anak apa enggak, dia geleng kepala. Tapi kita tadi ada niatan mengajak dia untuk pulang mencari anaknya, dia mau. Kan seolah-olah kayak memang dia ini punya anak ya. Iya. Itu ya teman-teman. Jadi kita jujur ya, benar-benar nggak ada maksud membuat Sinar sedih atau mengingat masa lalunya. Tetapi kita di sini ingin mencari kebenarannya. Kalau si Sinar ini sebenarnya siapa dan punya keluarga atau tidak, punya anak atau tidak. Iya, soalnya kasihan juga ya Mbak. Soalnya udah hampir ini tiap hari selalu anak. Ya siapapun lah yang melihat pasti kasihan kan. Yaitu mungkin apalagi kangen banget dengan anak sampai ke bawah mimpi, terus sampainya menyebut-nyebut anak atau bagaimana, itu yang jujurnya kami juga belum terlalu paham ya teman-teman. Karena kami kan belum tahu yang pasti si Sinar ini siapa. Apakah emang benar-benar dari hutan, tapi nggak mungkin ya. Terus kalau emang benar-benar dari perkampungan seperti kita, ya kita juga belum tahu siapa keluarganya ya Mbak. Tapi kalau misalkan kau ini dari perkampungan seperti kita, seharusnya kan ya minimal ya adalah keluarga yang datang ke sini ya. Iya. Kayak si Sinta kan jelas
dia kan punya keluarga, dan dibuktikan walaupun belum ketemu dengan keluarganya tapi sudah jelas dia punya rumah. Kalau ini kan masih membingungkan. Tapi ya mungkin ya yang membuat dia menyebut nama anak-anak itu ya mungkin juga bisa karena ada gangguan jin. Tapi kira-kira ada nggak itu kalau ada jin yang bisa masuk ke tempat tidurnya dia? Ya untuk sekarang sih biasanya nggak berani jamin 100% ya Pak. Ya kalau untuk kemungkinan sih dia masih bisa lah Pak. Ya nggak tahu juga sih ya karena kita belum bisa melihat secara langsung. Sinar, tolong jawab saya, punya anak nggak kamu? Punya suami. Atau mungkin kamu punya adik? Enggak Apa juga. mungkin ini Mbak, yang disebut anak itu mungkin dirinya Sinar sendiri? Itu Ya, bisa juga kan? Iya, itu Sinar. Ya susah juga sih yang ngomong. Ya mungkin nanti kita sendiri lah yang coba-coba, nanti kita cari-cari, siapa tahu ketemu dengan anaknya Sinar atau ketemu dengan siapa nanti di sana. Ya mungkin kita juga nggak janji, tapi kita akan mencoba ya Mas Doble. Mungkin suatu saat besok atau kapan kita akan coba mencari tempat di mana Sinar ditemukan ya Pak? Iya. Terus ini ya teman-teman, kemarin juga kan saya kesini membawa Cindy ya. Cuman kan nggak divideoin karena kan sebenarnya banyak aktivitas yang kami lakukan, seperti Mas Doble main ke tempat saya membawa Adul, ketemu si Ahmad main sama si Sinar, si Ahmad main dengan si Adul. Itu banyak sekali aktivitas seperti itu, cuman jarang kami videokan karena buat kami tidak semua harus divideokan. Jadi ya hal-hal yang menurut kami sedikit penting baru kami videokan. Mungkin video ini nggak ada penting-pentingnya, tapi ini menurut kami ini adalah hal yang penting karena kami ingin membongkar siapa sebenarnya si Sinar. Jadi nanti kalau tiba-tiba saya menemukan anak itu anaknya Sinar, teman-teman bingung, ini kronologinya bagaimana kok bisa tahu-tahu ketemu dengan anaknya. Jadi ini saya buatkan video ini biar teman-teman nggak bingung dan tahu kalau saya ini sudah berusaha menanyakan kepada Sinar, tetapi si Sinar masih begini. Tapi untuk kondisi si Sinar untuk hari ini sudah sangat baik apa gimana Mas Doble? Alhamdulillah semakin hari semakin baik Pak. Terus juga kalau dulu sebelum hilangnya si Sinar kan ya sering murung lah ya Pak. Sekarang udah bagus lah. Mungkin dicoba dibawa keluar Mas Doble, kayak si Cindy. Maksudnya keluar Ya jalan-jalan. dibawa ke, ya intinya keluar sana kemana, takutnya di rumah bosen. Ya mungkin nanti sore atau besok-besok lah. Saya sempatkan ajak si Sinar jalan-jalan. Sinar, pengen jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Tuh berarti dia malah minta persetujuan dari kamu Mas Doble. Iya mungkin. Kalau diizinin mungkin boleh, kalau enggak mungkin enggak mau. Berarti dia juga sebenarnya sudah punya perasaan bahwa dia ikut dengan kamu. Ya kalau orang lain yang mengajak, dia ngeliat kamu, itu mungkin kode izin. Suatu pertanda ini ya Mbak. Apa? Ya diizinin apa Iya. Ya mungkin ya besok lah atau sesempatnya saya lah. Saya usahakan disempat-sempatkan untuk ajak jalan-jalan di sini. Sinar, kamu udah puasa berapa hari? Nggak tahu.
Nanti pulang ke sana ya, ikut ya. Ikut ke hutan nyari teman-teman kamu atau anak kamu. Oh. Aneh ya. Ditanya anak nggak tahu tapi giliran Diajak nyari mau. Atau mungkin ini juga bisa ya. Dia mungkin punya teman juga di sana, masih anak-anak. Terus mungkin posisinya di sana lagi dalam bahaya karena ada ikatan batin yang kuat. Dia selalu menyebut itu. Itu mengode kita agar kita ke sana juga nggak tahu. Sinar, ada lagi nggak orang yang kayak kamu di sana? Ada. Kemarin saya sempat nanyain ya, tapi nggak ada videonya mungkin ya. Nah, kalau saya nanyain hal yang sama, dia geleng-geleng ya. Tapi hari ini saya tanya mengangguk. Saya tanya sekali lagi nih Sinar, kamu punya teman nggak yang sama seperti kamu di tempat kamu sana? Ada. Banyak apa sedikit? Itu jari maksudnya banyak. Berarti nggak cuma kamu di sana dulu. Tapi di tempat itu atau di tempat yang lain? Ya kalau nggak tahu berarti sama seperti dengan Cindy, Bejo, Ahmad, Adul. Oh kalau Ahmad bukan ya? Iya. Ketika saya nemunya di sana, saya cari lagi di sana sudah nggak ada. Bejo juga kan sampai sekarang belum ada kabarnya ini. Jadi ini ya, menurut dari pengalaman kemarin-kemarin, kalau saya lihat manusia-manusia yang di hutan itu sendiri ya Pak, seperti hidup mandiri sendiri-sendiri lah. Iya. Individu. Jadi kayaknya belum pernah ya melihat berkelompok itu, belum pernah. Iya, belum pernah. Kalau saya belum pernah. Kayaknya kok sendiri-sendiri terus. Iya. Terus juga waktu nemuin Adul kan satu tempat untuk satu orang. Iya, tempat tinggal satu lah. Jadi kita juga belum pernah mempergoki mereka sedang bersama-sama. Iya, atau rumah yang agak besar untuk beberapa orang itu belum pernah ya Pak? Belum pernah. Dan juga anehnya kemarin kan saya nanyain kepada Cindy bahwa dia punya saudara apa tidak sebenarnya. Katanya tidak. Terus punya orang tua apa tidak, geleng-geleng seperti ini. Jadi benar-benar ini ya Mbak, ya mungkin positif ya, si Adul itu bukan adanya si Cindy ya? Bukan. Kalau menurut si Cindy sendiri, pengakuannya Cindy. Jadi si Cindy ini benar-benar tidak punya saudara sama sekali, tidak punya kakak dan tidak punya adik. Dan si Sinar pun juga hanya temennya, si Adul temen, Bejo juga temen. Ya karena pertama kita ketemu kan kita selalu mengatakan itu adik kamu, itu adik kamu. Iya. Jadi cara seperti terhalusinasi, jadi ikut-ikut. Iya. Mungkin waktu itu juga si Cindy atau yang lain juga kan belum paham banget kalimat yang kita ucapkan. Nggak tahu arti adik, nggak tahu arti kakak. Iya. Jadi dia hanya asal ngaku. Dan ternyata sekarang setelah si Cindy sudah mulai normal, bahkan dia sudah mengakui bahwa dia juga pernah tinggal di tempat seperti kita ini. Jadi mungkin perkataan Cindy itu benar bahwa Cindy benar-benar tidak punya saudara, adik, kakak itu tidak punya. Dan temannya pun hanya Bejo dan si Adul. Yang lain ada, cuman belum saya temukan. Kemungkinan juga enggak. Ya seperti ini ya, tetangga kan juga ada yang dekat, ada yang dekat, maksudnya dekat hatinya ya. Ini kira-kira mau ke sana kapan masuk sempatnya? Ya mungkin hari ini sih kayaknya nggak bisa ya Pak. Besok atau kapan lah. Ya karena posisinya juga kita kan puasa ya. Iya. Jadi ya bukannya puasa menjadi alasan, tapi kan ya namanya lagi puasa ke hutan kan panas. Iya. Nanti haus malah. Daripada kita memaksakan tapi membatalkan puasa kita, ya mending kita sabar saja ya. Oke ya, mungkin video kali ini cukup. Terima kasih buat Mbak Wongso. Sama-sama.
Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.